Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Pada hari ini tanggal 22 Maret 2022 kita akan melanjutkan Bible study kita. Dan seperti biasa sebelum kita mulai kita meminta pimpinan Roh Tuhan untuk Bible study kita. Baik, mari kita berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi kami. Pada saat ini, kembali memberikan kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk Roh Tuhan yang akan membimbing kami dalam setiap kebenaran, dan kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi bagian kami sepanjang Bible Study ini. Berkati jaringan internet selama proses Zoom, biarlah berlangsung dengan baik. Dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain, mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan melanjutkan Bible study kita. Tapi seperti biasanya kita akan sedikit mereview apa yang telah kita pelajari pada waktu yang lalu ya. Jadi paling tidak kita telah melihat ya poin-poin dari hasil pembenaran oleh iman ya. Hasil pembenaran oleh iman yang telah kita pelajari, bahwa ketika kita dibenarkan oleh iman atau ketika kita mengalami pengangkatan sebagai anak atau diadopsi, mengalami pengadopsian sebagai anak-anak Allah, kita mengalami ada hal-hal yang sama sekali berbeda dengan kehidupan yang lama atau kehidupan yang berdosa atau sebagai keadaan anak-anak yang dimurkai atau sebagai hamba-hamba dosa. Itu adalah dua keadaan yang berbeda ya. Dan keadaan yang dibenarkan ya, sekilas kita bisa melihat bahwa keadaan yang dibenarkan itu secara psikologi ya, kita akan mengalami sebuah emosi ya, pengalaman-pengalaman emosi yang positif. Kita akan bergembira, kita akan mengalami yang namanya kedamaian, dan kita akan bersuka cita dalam kehidupan. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita adalah orang-orang yang mungkin sulit untuk bergembira, ya, sulit untuk mengalami kedamaian karena dosa, pada saat kita dibenarkan oleh iman, kita akan mengalami yang namanya emosi ya, emosi yang damai, emosi yang gembira, emosi-emosi yang positif. Bahkan kita akan bersuka cita sekalipun dalam keadaan yang tertekan ya. Ada satu sukacita yang selalu akan menjadi bagian kita ketika kita mengalami tekanan. Dulu sebelum kita dibenarkan, kita mungkin akan cenderung bersungut, kita cenderung akan menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain. Tetapi ketika kita dibenarkan, kita akan bersuka cita menghadapi berbagai tekanan yang kita akan hadapi ya. Dan itu adalah satu berkat yang luar biasa yang kita dapatkan. Dan berkat selanjutnya adalah bagaimana kita mengalami penguasaan diri ya, mengalami penguasaan diri terhadap emosi-emosi negatif ya. Jadi ketika kita menghadapi tekanan, biasanya emosi negatif atau gejolak emosi itu mudah sekali untuk
untuk keluar ya. Kita mudah sekali untuk marah dan menjadi tidak terkendali. Salah satu ciri orang yang dibenarkan oleh iman adalah akan memiliki satu penguasaan diri terhadap emosi dan akan menjadi sangat sulit untuk marah ya, akan menjadi sangat sulit untuk marah. Ini adalah satu berkat yang kita dapatkan ketika kita mengalami yang namanya pembenaran oleh iman. Maaf sebentar ya. Jadi ada berkat emosi ya, emosi yang positif yang luar biasa yang kita bisa dapatkan, dan yang terakhir yang kita pelajari kemarin adalah bagaimana kita dikasih kepastian mengenai mengenai penerimaan ya, penerimaan Bapa terhadap kita, bagaimana kepastian keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kita, bagaimana Bapa ya memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga ya. Jadi baik Bapa maupun Yesus memastikan keselamatan kita, memastikan status kita di dalam kerajaan surga ketika kita mengalami yang namanya pembenaran oleh iman. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Orang yang dibenarkan oleh iman tidak akan melihat kehidupan itu, keselamatan itu dengan samar-samar ya. Tetapi kita akan melihat bahwa ada satu kepastian yang diberikan baik oleh Bapa ya maupun oleh Yesus mengenai keselamatan yang kita alami, yang kita miliki. Jadi orang yang dibenarkan oleh iman tidak akan ragu dengan keselamatan yang dia miliki ya. Dan ini adalah satu pengalaman yang luar biasa saudara-saudara ketika kita mengalami hal-hal yang demikian. Itu adalah satu pengalaman pengenalan akan Tuhan yang merupakan satu kemuliaan ya, satu kemuliaan yang begitu besar ya. Sekalipun di sini dikatakan kita seperti petani yang miskin. Ini adalah satu pengalaman ya. Tidak ada raja di bumi yang memiliki harta yang begitu besar atau kekuasaan yang begitu besar seperti petani termiskin yang mengenal Tuhan sebagai Bapanya. Jadi ada satu taman kekuasaan ya, dan satu kekayaan yang luar biasa yang dimiliki sekalipun miskin ya oleh orang-orang yang mengenal Tuhan. Baik saudara, kita akan lanjut ya pada pembacaan kita. Sebelum lanjut kita juga teringat ya dengan pertanyaan dari Brother Dave kemarin. Ada satu poin yang kita tertarik ya, poin mengenai bagaimana kita bisa pastikan mengenai apakah yang kita pelajari ini benar atau tidak ya, khususnya pekabaran 1888 ya. Saudara-saudara, yang pertama kenapa kita bisa pastikan? Karena kita tahu ya dari sejarah, kita belajar pelajaran dari apa ya, orang-orang yang menerima. Itu yang pertama. Jadi ada sejarah 1888 ini kan sejarah di mana Tuhan memberikan pekabaran kepada gereja, kepada kita sebagai satu umat untuk membangkitkan kerohanian gereja kita yang dari tahun 1844 itu turun dan di tahun 1888 itu telah mengalami yang namanya kematian rohani. Dan untuk membangkitkan kematian rohani tersebut ya, untuk mengembalikan kita pada posisi yang siap bagi kedatangan Tuhan, Tuhan memberikan pekabaran melalui pendeta Jones dan Wagoner ya. Dan sayang sekali pekabaran itu ditolak di tahun 1888, tapi mengalami penerimaan yang luar biasa di tahun 1889 ya. Pada saat Januari 1889, Ellen White katakan, saya akan bawa langsung kepada jemaat. Dan ketika Ellen White bawa langsung ke jemaat, dan waktu itu terjadi pergantian ketua General Conference ya, jadi O.A. Olson. Jadi pendeta Olson yang menjadi ketua GC, dan ada banyak dari
dari Board General Conference itu yang mendukung pekabaran 1888, hasilnya adalah itu betul-betul terjadi ya saudara-saudara. Ada kebangkitan, kebangunan rohani yang sangat besar di dalam gereja kita selama kurang lebih 3,5 tahun itu terjadi. Dan itu disaksikan oleh Ellen White. Saudara-saudara boleh baca dalam Selected Message jilid 1, ya, di bagian-bagian tengah kalau nggak salah. Ada kebangkitan yang luar biasa, ada kemenangan yang luar biasa, dan hujan akhir hampir dicurahkan. Nah, sayangnya pada akhir dari di akhir-akhir sudah mendekati pencurahan roh hujan akhir, Ellen White dipindahkan ke Australia, kemudian Wagoner di Inggris dan A.T. Jones tetap di Amerika ya. Dan ini menyebabkan kemunduran yang luar biasa dan mengakibatkan kemurtatan alfa di dalam gereja kita ya. Tapi singkatnya adalah apa yang kita terima, apa yang kita pelajari itu betul-betul dari sumber yang asli. Jadi salah satu juga kita bisa meyakini karena kita belajar dari sumber ya, dari sumbernya, dari sumbernya di mana pekabaran tentang keselamatan itu diberikan. Kita belajar dari sumber-sumber langsung dari Jones dan Wagoner, bukan dari orang yang mengatakan mengenai pekabaran mereka ya. Karena kita tahu bersama ada banyak orang yang mengartikan salah ya. Ya, kita lihat mengartikan salah tentang pekabaran 1888. Kenapa? Karena ternyata mereka itu mengambil sumber dari orang kedua. Seperti teologi hubungan itu dari pendeta Maurice Vanden, atau teologi iman positif ya dari pendeta Robert Wieland ya. Ini adalah saya bisa bilang bentuk yang apa ya, tidak original ya, tidak original. Nah, kita belajar dari sumber. Yang kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa kita benar. Pekabaran itu sendiri ya, yang disampaikan oleh Johnson dan Wagoner itu memberikan cara untuk memahami. Ada metode di mana kita bisa paham. Nah, yang pertama seperti yang sudah Brother Dolphin kemarin katakan, kita mempelajari pekabaran itu dengan roh seperti anak kecil. Dan roh seperti anak kecil itu dikatakan oleh John seperti kita tidak tahu apa-apa gitu. Kita menerima apa adanya, apa yang ditulis ya, dan mempercaya itu sebagai firman Tuhan. Jadi dengan roh seperti anak kecil ini, kita akan lebih mudah untuk melihat ya apa itu kerajaan Tuhan. Ya, kalau Yesus mengatakan, kalau kamu tidak seperti anak ini, kamu tidak akan melihat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini luar biasa ya. Roh seperti anak kecil ini sangat menentukan. Karena ketika kita memasuki pembacaan ya, mempelajari pekabaran ini dengan skeptisisme yang seperti kebanyakan, sangat sulit ya, sangat sulit untuk bisa melihat. Dan itu telah terbukti dari salah seorang kemarin ya, dari grup kita, yang kemudian pada akhirnya dia mengundurkan diri karena skeptisisme. Yang kedua adalah Wagoner menjelaskan metode bagaimana memahami pekabaran ini adalah dengan cara mengulang-ulang. Jadi ketika kita mengulang-ulang, seperti seorang berjalan di hutan, kalau pertama kali dia masih agak sulit, tapi kalau dia udah sering, ulang-ulang, dia akan melihat dari awal sampai akhir jalan di dalam pikirannya hanya dengan sekali lihat. Jadi hanya di benaknya saja dia udah tahu, oh, ini mau belok kiri, ini mau belok kanan. Kalau udah ketemu gunung ini pasti kita akan melihat sungai yang ini ya. Jadi ketika itu diulang-ulang, kita akan memahami tentang apa yang Tuhan inginkan ya, kita ketahui dari apa yang sedang dinyatakan. Jadi dari sejarah, kemudian dari sumber, dari metode, dan selanjutnya adalah ada tanda jika kita memahami Injil dari pekabaran ini. Jadi Wagoner di pasal 3 itu memberitahukan kita bahwa ketika kita memahami Injil ya,
yang benar dari Pekabaran 1888 akan ada tanda, ya. Tandanya itu kita bisa baca di Galatia pasal 3 bagian-bagian awal. Jadi ada tanda yang ketika kita melihat tanda itu, kita dipastikan kita telah tahu apa yang disebut dengan Injil. Nah, itu poin yang selanjutnya. Dan poin yang selanjutnya adalah kita bisa melihat, ya, hasil dari pekabaran itu kita bisa rasakan seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi pekabaran keselamatan atau pekabaran pembenaran oleh iman, kalau kita mengerti dengan benar, kita akan mengalaminya. Kalau pekabaran itu tidak bisa kita alami, cuma sekedar teori, ya, itu menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam pekabaran yang kita pelajari. Nah, kemarin kita mempelajari, ya, kita diskusi dengan dua orang teman, dua orang ibu yang membahas bagaimana kalau misalnya bukan yang mengatakan begini, ya. Bisakah bagaimana kita apa, ya? Maksud saya gini. Ini ibu, ya, dia seorang pembicara di ministry, dan kemudian waktu dia bicara tentang satu doktrin dan mendapat reaksi, ya, dari anggota jemaat, salah satu pimpinan yang mengatakan jangan cuma teori tapi prakteknya. Jadi ibu ini merasa bahwa kenapa harus demikian gitu. Nah, saya memberi tanggapan seperti ini, ya. Saya memberi tanggapan terhadap ibu ini seperti ini. Apakah kita mungkin, ya, membuat perubahan yang baik tanpa teori yang benar, ya? Bisakah kita membuat perubahan hidup yang benar tanpa teori yang benar? Dan saya kasih referensinya adalah, coba kita lihat bagaimana di zaman kepausan, ya, zaman kegelapan. Bagaimana paus itu diruntuhkan, bagaimana kepausan itu diruntuhkan, ya. Kita melihat, ya, bagaimana pengaruh dari teori yang benar yang dibawakan oleh Martin Luther. Kita tahu bersama mulai dari John Wycliffe, ya, baru Hus, Jerome, kemudian Martin Luther dengan pembenaran oleh iman, itu semua adalah doktrin, itu semua adalah teori. Dan teori mereka pada akhirnya bisa meruntuhkan yang namanya kepausan dan menghasilkan yang namanya reformasi besar-besaran di dalam gereja, ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, referensi yang kedua yang saya bagi adalah kita bisa melihat, ya, bagaimana Tuhan mau membangkitkan minat umat sedunia bagi kedatangannya, untuk siap bagi kedatangannya, dengan memberikan doktrin yang dibawakan oleh William Miller, ya, mengenai doktrin kedatangan Tuhan. Doktrin ini menyebabkan kebangkitan umat yang luar biasa, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa dari dua pengalaman ini, kita bisa melihat perubahan yang benar selalu itu diawali dengan teori yang benar. Dan kita bisa temukan, Yesus memastikan di dalam Matius 7, ketika Yesus mengamarkan tentang nabi-nabi palsu, Yesus memberikan penjelasannya dalam bentuk perumpamaan, ya. Tidak mungkin semak duri itu menghasilkan anggur. Dan Yesus itu lagi membandingkan tentang nabi palsu yang mau mengajarkan ajaran yang palsu, ya. Yesus bilang, lihat dari buahnya. Tidak mungkin semak duri menghasilkan buah anggur, gitu. Jadi kalau nabi itu asli, pasti buahnya asli, gitu. Jadi kalau ajarannya adalah gandum, pasti buahnya gandum. Kalau ajarannya semak duri, ajarannya semak duri, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mengalami yang namanya pengalaman dari satu pembelajaran, ya, keyakinan yang benar, maka yang terjadi adalah kehidupan kita pun akan benar, gitu. Kehidupan kita akan benar. Dan memang, saudara-saudara, coba kita lihat, ya, bagaimana pekabaran 1888 ini diberikan itu di saat-saat kondisi gereja itu mengalami kemurtatan yang luar biasa. Ellen White sendiri sampai merasa heran. Padahal luar biasa, ya. Ellen White sendiri sebagai nabi yang paling berpengaruh, nabi yang bisa mengintervensi pimpinan dan General Conference, nabi yang kenabiannya diakui, ya, dari atas sampai bawah, tidak bisa membawa perubahan dengan
dengan nasihat-nasihatnya, dengan testimoninya itu tidak bisa membawa perubahan. Nah, bagaimana Tuhan mau membawa perubahan yang besar di dalam jemaat kita? Tuhan memberikan doktrin yang namanya pembenaran oleh iman. Versi ya 1888 ya, tentunya ini versi yang lebih kuat ya, lebih kuat. Jadi ketika Tuhan memberikan pekabaran 1888 itu di tahun seperti yang saya singgung tadi ya, di tahun 1888 ditolak, tapi di tahun 1889 sampai 1891 itu mendapat penerimaan, itu terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa yang belum pernah disaksikan, dan Ellen White sendiri merasakan ini kemenangan ya. Ellen White menyatakan ini kemenangan yang luar biasa, dan ada kesaksian bahwa hujan akhir sudah mau dicurahkan saat itu, tapi terhenti ya, terhenti. Jadi kita bisa melihat ya, dari sejarah, dari apa yang Yesus ajarkan, kita bisa melihat bahwa tidak mungkin ya kita meyakini sesuatu yang benar itu hasilnya salah. Dan tidak mungkin kita mau menghidupkan satu yang benar ya dari satu keyakinan yang salah atau dari satu doktrin yang salah. Itu tidak mungkin. Ya. Orang Davidian mau banting, dominan bahasa Manadonya mau banting baguling bagaimanapun ya, dengan keyakinan mereka itu tidak mungkin menghasilkan yang namanya buah kebenaran. Itu nggak mungkin, saudara-saudara. Jadi, semak duri selalu menghasilkan semak duri. Pohon anggur pasti menghasilkan pohon anggur. Doktrin yang benar pasti akan menghasilkan buah yang benar. Ya. Dan teori yang salah pasti akan menghasilkan kehidupan yang salah. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa yakin bahwa kita sedang mempelajari sesuatu yang benar, ya, kita akan mengalami yang namanya perubahan hidup dari apa yang kita pelajari. Itu salah satu tanda yang tidak mungkin ya, tidak mungkin disangkali gitu. Ketika kita belajar dan kemudian terjadi perubahan, wah itu sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan itulah yang paling membuktikan bahwa kita sedang mempelajari sesuatu yang benar ya. Dan pengalaman ini ya, pengalaman dengan kebenaran ini kita bisa lihat ada banyak sekali ya, kita bisa rasakan. Teman-teman juga yang lain mungkin bisa memberi kesaksian. Tapi sekilas ya, sekilas mengenai bagaimana kita bisa yakin apa yang telah kita pelajari adalah benar, ya, itu dari sejarah kita tahu bahwa kita ada pada posisi ya, pada kelompok yang menerima pekabaran. Kemudian dari sumber, kita sumbernya langsung ya, sumber yang asli. Kemudian dari metode, kita juga diajarkan ya untuk bagaimana mempelajari, kita diberi metode yang benar ya untuk bagaimana mempelajari pekabaran yang diberikan ya. Dan kemudian di Galatia pasal 3 kita dikasih tanda ya, siapa yang tahu akan melihat satu hal ya, akan melihat satu hal. Dan yang terakhir adalah ketika kita betul-betul mempelajarinya, benar mempelajari, kita akan mengalami pengalaman perubahan. Dan secara pribadi ya, secara pribadi saya sendiri sangat bersyukur ya dengan pekabaran yang kita sedang pelajari. Kenapa? Karena berkat dan manfaat dari pekabaran yang saya pelajari itu betul-betul buat saya pribadi ya sangat menyembuhkan dan sangat memberkati. Jadi secara pribadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk pekabaran, dan inilah yang buat saya secara pribadi memberi kepastian saya berada di jalur yang benar ya. Saya berada di jalur yang benar. Jadi kira-kira seperti itu ya yang kita bisa bagikan. Bagaimana kita bisa memastikan sesuatu yang kita pelajari itu benar ya. Atau pekabaran yang kita sedang pelajari itu benar. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Perbudakan kafir ya. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang Korintus berkata, "Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah atau kafir, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Demikian pula dengan orang-orang Galatia. Kepada mereka ia menulis, tidak mengenal Tuhan. Kamu berada dalam perbudakan, ya. Mereka yang pada dasarnya bukan dewa atau ilah-ilah, dalam perbudakan ilah-ilah yang pada dasarnya bukan Allah.
Jika fakta ini diingat, itu akan menyelamatkan pembaca dari jatuh ke dalam beberapa kesalahan yang sangat umum dalam pendapat tentang surat ini. Orang Galatia telah menjadi kafir, menyembah orang Galatia telah menjadi kafir, menyembah berhala, dan dalam perbudakan tahyul yang paling merendahkan. Ingatlah bahwa perbudakan ini sama dengan apa yang dibicarakan dalam bab sebelumnya, mereka yang dikurung di bawah hukum, ya. Itu adalah perbudakan yang sama di mana semua orang yang belum bertobat. Jadi saudara-saudara, orang Galatia itu oleh Injil yang palsu itu telah dibawa kembali kepada kebiasaan mereka yang kafir, kebiasaan mereka yang menyembah berhala dan ketahyulan yang merendahkan. Dan keadaan ini, ya, keadaan ini itu sama dengan keadaan di mana manusia itu dikurung atau di bawah hukum. Jadi apakah kita orang-orang yang kafir atau orang-orang yang memahami hukum tapi tidak hidup di dalam hukum, itu pada dasarnya sama, ya. Itu adalah perbudakan yang sama di mana semua orang yang belum bertobat. Karena di Roma pasal kedua dan ketiga kita diberitahu bahwa tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa. Orang-orang Yahudi sendiri yang tidak mengenal Tuhan melalui pengalaman pribadi berada dalam belenggu yang sama, belenggu dosa. Setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa, dan dia yang melakukan dosa berasal dari iblis, ya. Hal-hal yang dikorbankan atau dipersembahkan orang bukan Yahudi, mereka persembahkan untuk iblis dan bukan untuk Tuhan. Jika seorang bukan Kristen, ia adalah orang kafir, tidak ada jalan tengah. Jika orang Kristen murtad, dia langsung menjadi kafir. Ini menarik sekali, ya. Jadi saudara-saudara, ketika orang-orang Galatia oleh ajaran palsu dibawa kembali kepada dosa-dosa mereka, mereka dibawa kepada kondisi hidup di bawah hukum Taurat, ya. Dan itu satu keadaan di mana ternyata itu adalah kehidupan di mana kita melakukan dosa-dosa atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis, ya. Dan apapun yang kita persembahkan itu adalah merupakan persembahan kepada iblis. Dan jika seorang bukan Kristen, dia adalah orang kafir. Nah, ini kesimpulan Wagoner adalah kehidupan itu tidak bisa netral. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, ya, kita tidak percaya kepada Tuhan, kita adalah penyembah berhala, saudara. Apapun yang kita mau bilang, tidak ada posisi netral. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita pasti menyembah berhala. Inilah yang kalau ini dipahami, ya, kalau ini dipahami, maka sebenarnya ini akan menghindarkan kita dari daerah abu-abu, ya, atau suam-suam kuku. Jadi kesimpulan Wagoner adalah jika seorang bukan Kristen, dia adalah orang kafir, tidak ada jalan tengah, ya, tidak ada jalan tengah, atau bisa dibilang netral, ya. Jika orang Kristen murtad, dia langsung menjadi kafir. Kita sendiri pernah berjalan dan mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan kita dulu juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Jadi kita juga diperbudak oleh mereka yang pada dasarnya bukan dewa, atau oleh ilah-ilah yang pada dasarnya bukan Allah, ya. Semakin jahat tuannya, semakin buruk perbudakannya, ya. Bahasa apa yang dapat digambarkan, bahasa apa yang dapat menggambarkan kengerian dalam perbudakan korup itu sendiri, ya. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat ketika kita kembali, ya, kepada satu perhambaan, ya,
ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, itu berarti kita kembali kepada satu perhambaan kafir ya. Dan semakin jahat Tuhan ya, semakin jahat Tuhan, dan memang dosa-dosa itu jahat ya, semakin buruk perbudakan ya. Dan bahasa apa yang dapat menggambarkan kengerian dalam perbudakan korup itu sendiri? Dan ini adalah pengalaman orang-orang Galatia yang telah percaya kepada Injil, telah percaya kepada Yesus, yang kemudian disesatkan oleh ajaran palsu, ya, atau Injil yang lain yang dibawakan atas nama kebenaran. Jadi luar biasa, saudara-saudara, efek dari Injil yang lain tersebut telah membawa orang-orang Galatia itu kembali kepada kekafiran, sekalipun mereka tidak sadar ya, tidak sadar dengan apa ya, bahwa Injil Injil yang lain ini bisa membawa mereka kepada kekafiran. Dan hasilnya adalah luar biasa ya, luar biasa mengerikan. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tanggapan atau tambahan atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, Saudara Dolphin, bagaimana? Ya, kalau di chapter 3 kemarin dibilang bahwa ketika kita tidak percaya Tuhan, itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, dosanya sama dengan penyembahan berhala. Jadi kita lihat bahwa ketika ada hal-hal yang disebut Injil palsu, ya, atau siapapun itu oknum yang memutarbalikkan kebenaran, dan sampai orang lain percaya, dan kita juga bisa terlibat dalam hal itu. Ketika kita percaya, itu dosanya sama dengan dosa penyembahan berhala. Jadi buat saya secara pribadi, yang saya lihat dengan pengalaman-pengalaman selama ini adalah bahwa kalau kita minta tuntunan Roh Tuhan, ya, dengan kerendahan hati, dengan keberadaan kita apa adanya, kita akan dituntun kepada kebenaran, ya. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk punya mata melihat bahwa inilah kebenaran, inilah Injil palsu, inilah Injil yang sesungguhnya dari Tuhan. Itu semua pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan semua untuk memberi membuka mata kita untuk melihat kebenaran itu yang sesungguhnya, ya. Dan oleh sebab itu kita bisa berbangga dengan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita untuk ada pada pengertian-pengertian salah atau jalan yang salah. Ya, makanya Bible study, ketika kita join Bible study dan ada doa penutup, ada doa pembuka, ada doa penutup, semua disampaikan dengan kepasrahan bahwa Tuhan, saya ingin mau tahu lebih dalam lagi mengenal Engkau melalui pekabaran ini, dan kita sangat bisa dipastikan dituntun kepada kebenaran yang sejati, ya. Karena selama ini yang kita tahu bahwa kebenaran dan kepalsuan sangat tipis, ya. Untuk diputarbalikan tuh sangat tipis. Ada bukti ya di Kejadian 3, ya. Kita sudah lihat bagaimana Hawa itu tertipu dengan tipisnya pemutarbalikan kata itu, ya. Dan sejarah berulang sampai saat ini juga, semua penyesatan itu tipis sekali. Semua pakai ayat Alkitab, semua pakai kutipan roh nubuat. Tapi bagaimana hal-hal ini diputarbalikan, hanya kita bisa lihat oleh kasih karunia Tuhan. Hanya kita boleh lihat hanya dengan selalu berserah dan pasrah kepada Tuhan, ya. Terima kasih. Saudara Ebing masih mute gitu.
Baik, terima kasih untuk Brother Dolphin. Ada lagi yang lain yang mau kasih tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, brother. Selamat pagi. Ya, silakan, Brother Dave. Selamat Terima pagi. kasih. Tadi sudah jelaskan tadi, brother Ya. Ewing tadi. Terima kasih sekali tentang kebenaran oleh iman. Yang mana memang sebelum mempelajari ini memang sering bergumul ya untuk bagaimana dosa ini, bagaimana percaya kepada Tuhan. Ini satu hal yang membuat saya dan keluarga khususnya adalah berkat yang tak terhingga ya, sehingga saat ini kami bisa melihat secara jelas bagaimana dosa itu, bagaimana siapa kita ya, bagaimana cara beriman itu yang kayak gimana. Ini hal-hal sederhana yang mana juga ya yang kita khawatirkan lah, atau ya mudah-mudahan lah umat-umat Tuhan semua menerima pekabaran ini. Nah, pertanyaan saya, brother, Ya. tadi masalah kafir ya, tidak percaya Tuhan, itu masuk golongan tidak ada neutral ground ya. Saat percaya ya, ikut Yesus, tinggalkan setan. Tinggalkan Yesus, ikut setan gitu ya, seperti Saul ya. Begitu Roh Kudus keluar, ibaratnya roh jahat masuk kan gitu. Nah, untuk misalkan ini mudah-mudahan tidak ekstrim pertanyaan saya. Misalnya pekabaran 1888 ini ditolak. Mereka dengan pede dengan apa yang mereka percayai. Apakah termasuk juga mereka dalam golongan orang-orang kafir? Padahal mereka nyatakan diri mereka Kristen gitu. Mohon maaf ini, siapa tahu ada yang bisa jawab. Terima kasih, brother. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Brother Dave. Ya, ada yang mau kasih tanggapan untuk pertanyaan Halo, bro. dari... Ya, silakan. Ya. Brother Ini Lauri. memang betul menarik sekali. Jadi ini kalau kita lihat juga memang dari pelajaran Patty Jones juga yang waktu lalu, memang dia mendefinisikan mana yang Katolik, mana yang Protestan, atau Katolik itu sama dengan kekafiran sebenarnya kan kalau kita lihat. Jadi apa sih kalau kafir itu seperti apa? Mereka biasanya kalau mau kasih persembahan kepada dewanya atau tuannya dengan satu tujuan agar dewa itu tidak marah, supaya mereka diberkati kan, itu aja yang supaya mereka nggak kena hukuman atau musibah dan mereka diberkati. Nah, kalau kita mau menyembah Tuhan dengan cara itu supaya kita tidak binasa atau dengan ketakutan bahwa kita bisa binasa lah ya. Terus mau menyenangkan hati Tuhan dengan seperti orang-orang kafir itu, mereka bikin apa saja ya untuk menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan mereka, sesajen-sesajen mereka. Nah, itu kita lihat sampai dibawa ke dunia kekristenan. Kalau kita lihat, jadi kita mau melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan kan? Kita mau melakukan sesuatu supaya Tuhan senang dengan cara itu, atau kita mau melakukan sesuatu supaya kita bisa selamat. Itu kan yang dibilang di sini. Tetapi kalau kita lihat, bukan seperti itu untuk kita selamat, bukan dengan kita punya perbuatan sama dengan orang-orang kafir. Tetapi dengan Kristus saja kan yang membuat kita selamat dengan jasa-jasa Kristus. Nah, itu yang membuat, maksudnya kalau kita lihat misalnya yang menolak 1888 dan mereka berusaha untuk membuat kebenaran mereka sendiri, itu sebenarnya sama dengan kekafiran ya kalau kita mau bilang. Cuman tidak terlihat, cuma memang terlihat seperti Kristen, tetapi sebenarnya perbuatannya adalah perbuatan kekafiran. Ya, mungkin itu aja. Thank you. Ya, terima kasih Brother Lauri untuk tanggapannya. Ada yang lain? Brother Dolphin gimana? Lanjut dulu, bro. Lanjut. Oke. Jadi bagaimana dengan mereka ya yang menolak di tahun 1888? Apakah mereka itu dalam kategori kafir? Jadi saudara-saudara,
yang kita perlu ketahui ya, di tahun 1888 itu terjadi penolakan ya di rapat General Conference. Tetapi 2 bulan sesudah itu bulan Oktober, September, Oktober, November, Desember, 3 bulan sesudah itu, bulan Januari, Ellen White menyatakan, saya akan bawa langsung ke jemaat. Dan benar ya, itu dibawa langsung oleh jemaat, dan pada waktu itu juga telah terjadi pergantian General Conference, dan terjadi penerimaan yang luar biasa kepada umat. Tetapi yang menjadi masalah adalah di 3 tahun ya, selama kurun waktu 3,5 tahun itu terjadi kebangkitan, kebangunan rohani di dalam gereja kita yang lebih daripada sebelum-sebelumnya, Dan bisa dibilang, ada yang menyaksikan bahwa roh hujan akhir mau dicurahkan. Cuma di akhir 3,5 tahun itu, Ellen White dipindahkan ke Australia, Waggoner ke Inggris, dan A.T. Jones tetap di Amerika ya. Ini 3 trio ini dipisahkan. 3 trio yang membawakan pekabaran ini dipisahkan oleh Board General Conference. Dan 1 tahun setelah Ellen White ya di Australia, Ellen White mendapatkan pemberitahuan ya dari Tuhan bahwa apa yang dibuat oleh Board General Conference itu adalah rekayasa manusia. Dan di dalam khotbah A.T. Jones yang ke-12, saudara-saudara bisa lihat di bagian-bagian akhir, A.T. Jones menyatakan, kenapa tidak dibuat ya? Apa yang melatar belakangi penolakan di tahun 1888 dan pemindahan mereka Ellen White ke Australia, Waggoner ke Inggris. Jadi ada yang melatar belakangi ya, Dan itu dinyatakan oleh Jones di khotbahnya yang ke-12. Ternyata yang melatar belakangi itu adalah kepausan. Kepausan telah masuk ke dalam tubuh organisasi kita ya. Itu terbuka ya. Ini pernyataan terbuka di rapat General Conference pada tahun 1895 ya. 1895. Khotbah yang ke-12 oleh A.T. Jones. Jadi saudara-saudara, ada yang melatar belakangi, dan yang melatar belakangi ini adalah satu hal yang luar biasa ya, organisasi yang luar biasa yang memang sangat tidak menyukai Advent ya. Dan apa hasilnya saudara-saudara ketika mereka menyingkirkan Ellen White dan Waggoner atau memisahkan 3 juru kabar ini yang membawakan pekabaran pembenaran oleh iman? Yang terjadi adalah gereja kita dihantam oleh kemurtatan alfa. Dan kemurtatan alfa ini mengerikan sekali saudara-saudara. Kita yang hidup di akhir ini tidak tahu apa yang terjadi dulu saudara-saudara. Saya dulu punya buku mengenai kemurtatan alfa dan omega ya. Kemurtatan alfa ini yang menjelaskan kemurtatan alfa. Itu statistiknya di tahun 1888, statistiknya gereja kita itu ada 18.000 sedunia. Tetapi di tahun 1901 ya, statistiknya gereja kita tinggal 4.000 saudara-saudara. Sedunia ya. Jadi ketika alfa menyerang gereja kita, hasilnya itu luar biasa, mengerikan. Jadi kita bisa bilang, bagaimana dengan posisi mereka yang menolak? Ya, kita bisa bilang mereka memilih penyembahan berhala gitu. Yang mereka tidak mengakui mereka menyembah berhala, tetapi sistem penyembahan mereka itu berubah menjadi sistem penyembahan kekafiran, saudara-saudara, atau sistem penyembahan berhala. Agama Katolik ada tetapi sistemnya adalah sistem penyembahan berhala. Kalau kita tanya kepada agama Katolik, apakah kalian menyembah berhala? Mereka bilang tidak. Ya, pasti akan ditolak. Tapi sistemnya, ya, bagaimana mereka menyembah Tuhan itu ada dalam sistem penyembahan berhala, dan itu tidak boleh demikian. Makanya saudara-saudara, persoalan di tahun 1888 itu bukan persoalan pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh perbuatan. Bukan ya. Yang menolak itu tidak mengakui bahwa kami diselamatkan oleh perbuatan. Tidak, sama sekali. Pimpinan-pimpinan kita tidak mengakui karena mereka tahu
keselamatan oleh iman itu betul-betul produk gereja Katolik ya. Keselamatan oleh perbuatan itu betul-betul produk gereja Katolik. Dan pimpinan-pimpinan kita yang menolak tidak mengakui itu. Jadi penolakan itu berdasarkan apa? Ya. Jadi apa yang dibawakan oleh Johnson Wagoner itu mengajarkan keselamatan itu hanya oleh iman saja. Jadi apa yang menjadi pegangan dari mereka yang menolak? Mereka yang menolak itu adalah tidak cukup oleh iman, harus ada perbuatan yang ditambahkan. Jadi ini dua sistem ya, dua sistem. Yang satu harus iman itu harus ditambahkan perbuatan, yang satu hanya iman saja. Nah, saudara-saudara, mana yang betul? Kita melihat ya dari pengalaman 3 tahun setengah bersama-sama dengan Ellen White mengabarkan pembenaran oleh iman saja. Hasilnya kebangunan rohani yang begitu luar biasa, yang kalau tidak dihalangi, kita bisa bilang ya, seperti kutipan-kutipan yang lain, Tuhan bisa datang dekat saat itu. Karena waktu itu juga di tahun 1888, bulan Desember sudah ada upaya untuk Undang-Undang Hari Minggu ya, untuk mengamandemen Undang-Undang Hari Minggu. Dan kalau ini tidak dihalangi ya, mungkin Tuhan sudah datang di saat-saat tidak beberapa lama ya, sesudah penerimaan di tahun 1888. Dan hasilnya mereka yang menolak, ketika terjadi penolakan, hasilnya kita melihat penderitaan yang luar biasa di dalam gereja kita mengalami kemurtatan alfa yang luar biasa. Dan ini mengerikan, saudara-saudara. Saya membaca spesial testimonies mengenai kemurtatan alfa. Itu sangat menyedihkan. Dan saya bisa bilang Ellen White itu mungkin ya, dia mati depresi. Dia mati depresi. Bukan depresi karena dia depresi ya, tapi tekanan. Bagaimana murid-murid kesayangannya itu bangkit dan melawan organisasi, melawan dirinya, dan membawa ajaran-ajaran yang luar biasa ya, luar biasa. Ada tubuh kudus, ada panteisme, ada Ka'bah yang doktrin Ka'bah yang menyesatkan ya. Ada banyak murid-murid Ellen White yang muncul yang kemudian menyerang dirinya sendiri. Dan itu adalah hasil dari ini kata-kata Ellen White ya. Akibat dari penolakan 1888 terjadi kemurtatan dalam conference kita atau dalam organisasi kita ya. Jadi luar biasa hasilnya. Jadi bagaimana? Kira-kira seperti itu ya, Brother Dave. Jadi bagaimana? Ya, terima kasih. Begini, ada ganjalan ini boleh dibantu ya sama sahabat-sahabat di sini. Ya, silakan kasih komen karena saya beberapa saat yang lalu ada beberapa dengan pendeta kita ya. Sempat diskusi mengenai pekabaran ini, mengenai pembenaran oleh iman. Dia sempat bertanya, apa bedanya gitu kan dengan pembenaran yang selama ini yang dipercaya oleh organisasi gitu kan, pembenaran oleh iman juga gitu. Suruh dengar ini gitu kan, ya sepintas saja sih dengar katanya tentang Eddie Jones ya, Beginner katanya. Mereka bilang sama aja katanya gitu. Apa sih yang membedakan pekabaran dengan pekabaran yang selama ini dipelajari gitu? Lalu apakah pekabaran ini sampai sekarang sudah diterima atau masih tolak gitu? Nah ini mungkin bisa sahabat-sahabat bisa bantu ya di sini. Terima kasih saudara Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi apa bedanya ya pembenaran oleh iman 1888 dengan nggak ada bedanya gitu, sama gitu. Jadi atau ada yang mau kasih tambahan dulu ya sebelum saya memberi tanggapan. Sorry, terus udah bilang lagi gini, kan sudah masuk dalam doktrin Pak Dev katanya. Udah pelajaran doktrin sudah ada sih juga pembenaran oleh iman. Supaya saya bilang kalau yang saya baca doktrin itu, menurut saya pribadi ini sebagai umat biasa yang tidak ada latar belakang teologi ya, saya bilang bahkan saya pelajari juga itu buku tulisan-tulisan khotbah-khotbahnya Ellen G. White ya di Iman dan Perbuatan ya. Nah itu kalau secara sederhana saya baca seperti biasa aja lah seperti umat, agak membingungkan pendeta saya bilang. Terus terang aja bingung karena kalau secara biasa nih yang selama ini ya saya 40 tahun di organisasi ini fokusnya kepada perbuatan itu
Itu jelas itu. Ya, apalagi disuarakan di depan mimbar ya. Kadang ada para hamba-hamba Tuhan juga nggak menyalahkan ya. Setidaknya sudah itulah pendidikan yang selama ini saya bilang yang saya terima akhirnya, dan ada beberapa anggota juga kita ngomong hati ke hati, mereka juga bingung itu. Apa itu iman? Bagaimana kalau dibilang, kadang sering pasti kita dengar lah, saya bilang. Kalau pendeta bilang, wah kita tidak diselamatkan oleh hukum, kan gitu kan? Nah, hukum tidak menyelamatkan. Atau sederhananya hari Sabat tidak menyelamatkan kita, kan gitu. Seringkali pendeta di depan saya bilang, oh makanan itu tidak menyelamatkan. Tapi di sisi lain genjar-gencar banget, oh kamu harus buat begini. Kita harus berbuat begini. Fokusnya lebih banyak suara kepada perbuatan. Nah ini yang bikin kebingungan saya bilang pendeta. Terus terang aja, saya orang biasa yang mau belajar aja gitu ya, mau mendalami dengan hal sederhana yang ada di pikiran saya, yang mana saya rasakan begitu. Bahkan istri saya, anak-anak saya lah, saya tidak keluar dulu lah, kami satu keluarga yang mau belajar lah, misalnya gitu. Yang selama ini yang kami terima itu ya, perbuatan. Di sisi lain pendeta bilang perbuatan tidak menyelamatkan, tapi di sisi lain kok bahkan ada yang bilang, kamu kalau menginjil itu harus lihat perbuatanmu dulu. Kalau perbuatanmu tidak bagus di masyarakat, bagaimana kamu menginjil katanya. Wah, ini jadi makin bingung lagi gitu kan. Jadi ada anggota, ya cukup saja bagi-bagi ini saja deh. Bagi-bagi undangan untuk KKR saja. Jangan gitu kan. Sama aja itu iman katanya kan. Itu kita menjalankan. Jadi memang betul ya, ini jadi ya kalau dibilang kemurtatan ya mungkin terlalu ekstrim. Juga mungkin ya gimana ya, membenarkan diri sendiri ya, bahkan akhirnya dia juga pendeta bilang ya berarti selama ini kita iman ke perbuatan, dibilang pendeta. Ya begitu pendeta. Karena saya baru jelaskan sedikit aja itu kan, artinya secara ringkas saja ya, beberapa poin yang saya dengar di YouTube-nya di sini. Saya ambil juga bahan-bahannya dan saya resapi, dan memang begitu sih harusnya ya. Bukan berarti kita mengesampingkan perbuatan, saya bilang bukan mengesampingkan hukum, cuma ini cara pandang ya, mungkin pendekatan pendeta terhadap jemaat mungkin ya. Contoh saja hal sederhana saya bilang gitu kan. Coba tanya salah satu anggota, saya survei gitu, cuma bertanya saja. Saya bilang ini salah satu cara saya saja, brother ya. Saya bilang ada oma-oma kah atau siapa, saya tanya teman gitu. Kamu yakin nggak Tuhan sudah selamatkan? Atau kamu yakin nggak masuk surga? Banyak ahanya atau nggak yakin. Bahkan ada pendeta muda ya di sini, chaplain di sekolah anak kami juga. Bingung juga ya Pak Dev katanya. Saya yakin nggak masuk surga gitu. Jadi dari hal sederhana itu gitu kan, saya bilang cara pandangnya loh, saya bilang ya apa gunanya Yesus mati? Saya bilang di kayu salib kan begitu. Iman itu kan ya itu seperti yang saya bilang sampaikan di Pakam 18 itu tepat sekali ya. Kalau belajar tentang yang tulisan-tulisan Ellen G. White memang terus terang aja saya bilang nih agak bingung, saya terus terang aja nih berada sampai saat ini. Kalau belajar itu ya saya bilang kebingungan, tapi setelah dibantu ada pekabaran ini, waduh jelas banget gitu. Begitu saya membaca misalnya ada Roman Pagi atau Iman dan Perbuatan, akhirnya cara pandangnya berubah, kayaknya cocok gitu, terkonek gitu. Makanya kalau dibilang Ellen G. White dengan ini tidak berseberangan, saya bilang saya setuju sekali 1000% ibaratnya ya. Nah, coba mungkin bisa ditanggapin tadi, apakah sudah masuk pekabaran ini sudah diterima oleh organisasi, atau pekabaran selama pembenaran oleh iman yang dipercaya organisasi itu sudah serupa dengan Wagner dan E.T. John, dan mereka bilang sudah ada di doktrin. Silakan. Terima kasih, brother. Sorry. Ya, jadi yang pertama dulu ya, apakah ini sudah diterima oleh organisasi? Jadi di tahun 1888 itu terjadi dua kubu ya, dua kubu. Dua kubu itu mayoritas menolak apa yang dibawakan oleh Johnson Waggoner, tetapi minoritas itu terdiri hanya 4 orang ya, Jones, Waggoner, Ellen White, dan Willie White. Jadi hanya 4 orang ini yang menerima pekabaran 1888. Kemudian organisasi mau mengambil sikap, mau voting, apakah menolak atau menerima. Jadi ini posisi organisasi. Kemudian saudara-saudara, malaikat di samping Ellen White
dengan tegas menyatakan tidak boleh buat itu dia. Dan Ellen White menyatakan kepada rapat GC waktu itu di 1888, tidak boleh dibuat voting. Tidak boleh. Kalian tidak tahu apa yang melatar belakangi, kenapa tidak boleh. Jadi Ellen White tahu persis berdasarkan apa yang dinyatakan oleh malaikat yang di samping dirinya, ternyata ada kepausan di dalam rapat tersebut. Dan saudara-saudara, sampai saat ini belum ada sikap resmi dari organisasi apakah menolak atau menerima. Nah, di tahun 1894 ya, 1894 itu mulai dari tahun 1890 ketika Robert Falkenberg menjadi ketua GC, ketua General Conference, dia ini adalah seorang yang mempelajari 1888 dan menerima pekabaran 1888. Dan dia mengenal teman-temannya juga di General Conference yang belajar 1888 atau menerima pekabaran 1888, yang kemudian dia menunjuk mereka, ya, dia menunjuk teman-temannya membuat satu komite agar mengusulkan kepada General Conference supaya menerima pekabaran 1888. Tetapi ini ada tetapi ya, ketika komite 1888 ini dari teman-temannya, dari pendeta Robert Falkenberg sebagai ketua GC, merumuskan apa itu pekabaran 1888 supaya diterima oleh GC, ada satu teologi yang muncul, saudara-saudara. Ya, yang kemarin di grup ini kita udah bahas, teologi itu namanya teologi hubungan. Yang pada akhirnya membuat penerimaan terhadap pekabaran 1888 di tahun 1990 itu gagal. Dan teologi hubungan ini yang mendapat penerimaan luar biasa di gereja kita ya. Para board menerima ini sebagai satu Injil yang terbaik ya. Kemudian saat ini saya melihat hampir seluruh ministry Advent itu menerima teologi hubungan, bukan pekabaran 1888. Bahkan begini ya saudara-saudara, ada banyak yang labelnya 1888, tetapi waktu saya konfirmasi, ya ternyata teologi hubungan isinya gitu. Salah satu ya teman yang kemarin dari Surabaya, dia mendengung-dengungkan ya pekabaran 1888. Terus secara pribadi saya duduk di sampingnya, ini di posisinya di Manado ya. Dia datang dari Surabaya, datang ke Manado, kemudian kita diskusi. Menurut bro, saya tanya, apa itu pekabaran 1888? Ternyata presentasinya adalah teologi hubungan. Dan banyak yang saya jumpai seperti itu ya, teman-teman. Jadi, apakah organisasi kita telah menerima? Belum ada sikap sama sekali. Belum ada sikap. Dan menurut hemat saya, karena tidak diambil sikap, itulah yang menyebabkan gereja kita mengalami kemurtatan, mulai dari alfa sampai omega, atau di dalam kitab Wahyu disebut keadaan Laodikia. Belum ada sikap. Tetapi mau mengambil sikap bagaimana kalau boardnya mayoritas menolak? Ini yang tidak boleh terjadi, saudara-saudara. Jadi saya tidak tahu ya bagaimana sampai pekabaran ini diterima, tapi di dalam penglihatan Ellen White, pada akhirnya pekabaran ini akan menang, akan mengalami kemenangan. Jadi kami sendiri yang mempelajari, ya, saya sendiri mempelajari ini sudah kurang lebih 25 tahun ya, mempelajari pelajaran ini. Ini terus terang ya, melihat keadaan jemaat, melihat keadaan umat, saya sendiri merasa sedih sekali. Kenapa? Karena pekabaran ini bukan cuma sekedar apa ya, satu pekabaran yang punya nilai tersendiri, tapi kita melihat betapa marahnya setan terhadap pekabaran ini. Jadi kita yang mempelajari pekabaran ini betul-betul diserang sampai apa ya? Aduh, kalau mau mati, setan mau mati kalau bisa ya. Bro, Jadi, ya silakan. mungkin bisa dijelaskan apa teori teologia hubungan itu, bro? Oh iya, betul. Ya, jadi salah satu yang merupakan tandingan dari pekabaran 1888 adalah teologi hubungan.
Nah, kenapa demikian? Orang secara sepintas ya tidak akan melihat ini adalah satu kesalahan. Kenapa? Karena dia itu isinya Kristus, 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 Yesus, Yesus, Yesus. Saudara-saudara, teologi hubungan itu mengajarkan, ini prinsipnya, teori hubungan itu mengajar bahwa kita diselamatkan ya oleh iman, dan itu betul. Tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan iman? Ada 3 hal yang kita harus buat, ya. Ada 3 hal yang kita harus buat. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua kita baca Alkitab, dan yang ketiga adalah kita bersaksi. Nah, ketiga hal ini kalau kita lakukan, itu akan menghasilkan yang namanya iman sejati. Tanpa ketiga hal ini, iman itu tidak akan muncul, ya. Dan kalau iman itu muncul, maka otomatis kita dibenarkan atau diselamatkan, ya. Prinsipnya sangat sederhana. Tetapi saudara-saudara, saya pun dulunya adalah pemegang atau sangat meyakini dengan pekabaran ini, ya. Saya sendiri adalah bisa dibilang pejuang dalam pekabaran ini. Maksudnya teologi hubungan, ya. Saya pejuang teologi hubungan, saya pelajar dan pejuang teologi hubungan. Dan saya tidak melihat di mana kesalahannya. Sampai saya sendiri mengalami satu pengalaman, ya, satu pengalaman yang bisa dibilang sangat menyakitkan, ya. Ya, secara sederhananya saya mengalami satu dosa spiritisme, ya, satu dosa spiritisme yang ketika saya mencoba metode ini tidak berhasil. Dan saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Sepertinya metode ini tidak ada kekuatan. Saya mencoba juga teori dari Robert Willan mengenai iman positif ini, itu pun tidak berhasil. Sampai tiba di satu saat saya hampir mengalami trans, ya, setan hampir menguasai, ya, pikiran saya. Dan saya menemukan buku kabar kesukaan di samping saya. Saya buka halaman 109, kalimat pertama, kekuatan yang hampir menguasai saya itu langsung hilang. Kamu telah ditebus lunas, ya, oleh Kristus. Kalimat itu begitu kuat masuk dalam pikiran, dan kekuatan setan itu hilang. Wah, kita bilang ini luar biasa ini buku ini. Saat itulah saya menjadi belajar terus dan belajar terus sampai pada akhirnya saya sembuh. Cuma saya belum tahu kenapa alasan pekabaran yang saya pelajari itu tidak punya kekuatan. Nanti saya belajar mengenai khotbah, materi khotbah dari A.T. Jones yang ke-12 yang membandingkan antara pembenaran oleh iman Advent dan pembenaran oleh iman Katolik. Itu seperti apa? Kontrasnya bagaimana? Prinsip-prinsipnya bagaimana? Baru saya sadar, ternyata teologi hubungan ini adalah doktrin Katolik yang paling halus yang pernah masuk di dalam gereja kita. Sejak saat itulah saudara-saudara saya menyadari ini doktrin ini betul-betul sesat, gitu. Kenapa? Saya alami dan saya memahami bagaimana saya bergumul, ya, dengan doktrin-doktrin ini yang pada akhirnya saya dibawa oleh Tuhan dalam satu kesadaran. Saya harus lepas semua yang dulu saya pelajari. Dan akhirnya saya tiba bahwa untuk betul-betul bebas dari kekuatan-kekuatan setan maupun dosa, kita harus betul-betul murni dalam pekabaran 1888. Jadi, singkat cerita, saudara-saudara, apa beda pekabaran 1888, ya, dan teologi hubungan? Teologi hubungan mengajarkan kita harus buat sesuatu dulu, ya, baru menghasilkan iman. Dan itu adalah prinsip dasar dari doktrin Katolik. Doktrin Katolik, pembenaran oleh iman doktrin Katolik, itu mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh iman. Jadi saudara-saudara kalau baca khotbah A.T. Jones yang ke-12, Katolik itu tidak menyangkali kita diselamatkan oleh iman. Malahan mereka menolak, mengatakan kita diselamatkan oleh perbuatan. Itu ditolak sekarang, ya, oleh gereja Katolik. Kami diselamatkan oleh iman, gitu. Tetapi untuk bisa menghasilkan iman, kita harus mempersiapkan dulu supaya iman itu jadi. Supaya ada sesuatu, ya, harus ada sesuatu dulu yang kita buat, baru iman itu jadi. Ya. Dan apa yang diajarkan oleh teologi hubungan ini betul-betul mirip, sangat identik, ya. Cuma bahasanya beda, ya, bahasanya beda. Tapi prinsipnya, sistemnya sama.
Iman itu harus dihasilkan, harus dipersiapkan dulu. Dan inilah alasan kenapa saya mengalami kenapa lemahnya ya pekabaran teologi hubungan, tidak berdaya ketika saya dibawa langsung ke dalam masalah yang sesungguhnya. Dan kemudian saya diterangi pada akhirnya oleh khotbah A.T. Jones, wah ini apa ya, ini nggak betul gitu, ini nggak betul. Jadi saudara-saudara, untuk bisa memahami, memang kita harus paham dulu yang 1888. Kita harus paham dulu yang 1888, polanya bagaimana, dan ya memang kita akan semakin jelas ya nanti dengan sering berdiskusi, sering mempelajari ini, kita akan semakin jelas melihat pola. Kalau kemarin kita udah bahas, Brother Dave, dengan ada teman kami, dan pada akhirnya dia tidak menerima sama sekali. Dia menolak. Dan itu menjadi satu pengalaman yang menyedihkan ya di grup kita. Karena pelajaran keselamatan yang sangat jelas ya dibawakan oleh Wagoner dalam buku ini yang sedang kita pelajari, itu betul-betul menjelaskan bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman. Kenapa hanya oleh iman, saudara-saudara? Ini yang kemarin saya katakan ya, karena pada dasarnya kenyataan di dalam diri kita sesudah kejatuhan tidak ada lagi sesuatu yang baik. Tidak ada lagi sesuatu yang kita bisa hasilkan yang baik. Sedangkan standar yang Tuhan tuntut itu begitu tinggi. Apa yang Tuhan tuntut adalah kesempurnaan saat ini. Jadi bagaimana mungkin kita yang berdosa tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik sedikit pun, bisa memenuhi standar Tuhan sempurna saat ini. Ya, itu sangat tidak mungkin. Apalagi kita mau mengupayakan dulu iman. Kalau kita bisa mengupayakan iman, artinya kita nggak butuh Yesus, saudara-saudara. Tetapi kalau kita tahu, kita sadar bahwa kita sama sekali tidak bisa menghasilkan kebaikan sedikit pun, sedangkan standar Tuhan tinggi, yang terjadi adalah kita berserah penuh kepada apa yang Yesus buat. Apa yang Yesus telah buat, disitulah pengharapan kita satu-satunya. Kalau kita ada sedikit pun yang harus kita tambahkan, maka pengharapan kita akan difokuskan kepada apa yang akan kita buat di awal. Tapi kalau kita menyadari kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik sedikit pun. Dan standar Tuhan begitu tinggi, pengharapan kita, ketergantungan kita hanyalah kepada apa yang Yesus buat. Jadi, kenapa hanya oleh iman saja? Supaya kita bisa menerima sepenuhnya. Ya, kita bisa menerima 100% perbuatan Yesus. Kita bisa menerima seluruh kehidupan Kristus. Itulah dasar kenapa hanya oleh iman saja. Kalau iman itu ditambahkan, berarti apa yang Yesus lakukan itu masih kurang dan perlu kita tambahkan. Ya. Dan dari prinsip ini ya saudara-saudara, kita bisa melihat perbedaan dengan doktrin-doktrin yang lain. Ini prinsip doktrin-doktrin yang lain ya saudara-saudara, itu standarnya bertahap gitu. Standar yang Tuhan tuntut bertahap. Dan untuk menghasilkan iman, kita harus tambah dulu sedikit. Ini betul-betul berbeda. Dan kemudian bagaimana tadi bicara dengan perbuatan ya, berbicara tentang perbuatan. Di dalam pembenaran oleh iman 1888, kita bisa berbuat ketika kita mencapai pembenaran. Jadi kita harus dibenarkan dulu baru bisa berbuat. Jadi orang yang mengalami pembenaran atau hukum ditulis di dalam hati akan memiliki kekuatan untuk melakukan hukum yang disadari atau hukum yang menuntut, baik di kitab ya atau diperintahkan oleh orang lain atau di yang namanya hukum Tuhan. Ketika hukum itu ada di dalam hati, kita akan punya kekuatan untuk melakukan hukum-hukum Tuhan yang diperintahkan dari tempat yang lain atau dari orang yang lain ya. Jadi kenapa pembenaran oleh iman itu penting sekali? Pembenaran oleh iman tidak menyingkirkan perbuatan. Tetapi pembenaran oleh iman adalah jalan keluar untuk bisa melakukan apa yang Tuhan tuntut. Ya. Dan bagaimana kita mencapai pembenaran? Ya, itu hanyalah oleh iman saja, ya, sehingga kita bisa menerima sepenuhnya apa yang Yesus lakukan bagi kita. Jadi kira-kira seperti itu yang kita bisa bagikan.
Mungkin ada lagi yang lain yang mau kasih tambahan, dipersilakan. Atau bagaimana, Brother Dave? Ya, Halo? Bro. Ya, silakan, Brother Dolphin. Kalau bisa tambahan sedikit aja ya. Maksudnya begini. Kan kalau kita seperti tadi kan teologi hubungan itu kan misalnya kita harus melakukan sesuatu untuk bisa diselamatkan. Artinya ada tambahan, ada bagian kita yang harus kita lakukan ya. Sementara penekanannya kalau di buku Glad Tidings ini bahwa hanya oleh iman. Ya, perbuatan itu mengikuti. Perbuatan itu konteksnya adalah Kristus yang hidup di dalam saya yang melakukan penurutan itu, sehingga perbuatan itu adalah diperhitungkan benar oleh Tuhan karena Dia yang melakukan di dalam kita ya. Jadi bukan perbuatan tambahan saya untuk membuat supaya saya beriman. Nah, di dalam kutipan Ellen G. White ada tertulis willing to be made willing ya, mau untuk dijadikan mau. Jadi ketika pun tidak ada yang salah untuk kita Bible study, untuk berdoa ya, meditasi itu tidak ada yang salah. Meditasi ini dalam konteks kita merenungkan ya firman Tuhan dan firman Tuhan dan kehidupan kita ya, bukan bertapa ya. Ada orang konotasi dari konotasi dari meditasi adalah bertapa, bukan seperti itu. Nah, tidak ada yang salah dengan Bible study, dengan apa. Tetapi ketika kita belajar pembenaran oleh iman ini, dinyatakan bahwa untuk kita Bible study, untuk kita berdoa, untuk kita datang kepada Tuhan, itu Tuhan yang melakukannya di dalam kita. Sehingga kita mau. Jadi bukan karena saya yang mau cari Tuhan. Ya, bukan saya yang mau, saya mau Bible study supaya. Jadi itu ada seperti tindakan tambahan. Dan ini tindakan tambahan ini bertentangan dengan apa yang kita pelajari dari buku Glad Tidings itu sendiri. Buku Glad Tidings sangat jelas penjelasannya hanya oleh iman. Tetapi apakah itu menyingkirkan perbuatan? Sama sekali tidak ya. Jelas perbuatan itu seperti apa? Sudah dijelaskan ya. Jadi kira-kira ini yang bisa jadi tambahan. Karena kalau ada perbuatan tambahan dari kita, apa bedanya dengan kekafiran ya, paganism? Kalau contoh saja, saya lama tinggal di Bali. Di Bali banyak sekali offering yang dipersembahkan supaya saya baik, supaya saya dilindungi, supaya saya diberkati, supaya saya. Jadi semua itu sistem-sistem kekafiran yang disampaikan dengan melakukan suatu tambahan supaya saya. Padahal kan kita tahu bahwa kasih karunia itu Tuhan sudah berikan. Kasih karunia itu gratis dan hanya melalui Tuhan. Kira-kira itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Brother Dolphin. Jadi betul sekali ya, tadi sudah ditambahkan mengenai keadaan manusia setelah kejatuhan itu sama sekali tidak ada sesuatu yang baik. Nah, bagaimana bisa ada sesuatu yang baik di dalam diri manusia? Misalnya ya, kemauan untuk belajar. Ya, itu bisa dihasilkan oleh siapa gitu? Apakah manusia yang sudah jatuh atau tidak? Ya. Apakah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu bisa menghasilkan sesuatu, misalnya kemauan ya yang baik, kerinduan terhadap kebenaran, keinsafan terhadap dosa. Ini adalah awal-awal sebelum manusia dibenarkan ya. Saudara-saudara, kita mempelajari ya dalam Roh Nubuat maupun dalam Pekabaran 1888. Kerinduan pun terhadap kebenaran, terhadap Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan yang sudah lama sebelum kita menyadari bahwa kita membutuhkan hal itu. Dan Ellen White menjelaskan dengan tegas ya, Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir keselamatan kita. Jadi Dia yang memulai, Dia yang bekerja, Dia juga yang akan mengakhiri. Jadi kenapa hanya oleh iman supaya kita bisa menerima bahwa Yesus bisa melakukan dari awal sampai terakhir ya, sampai finishing yang terakhir, bagaimana kita dimeteraikan siap pada
waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua adalah pekerjaan Tuhan. Dan kita menyadari kita tidak bisa menambahkan pekerjaan itu. Kita tidak berdaya menghasilkan sedikit pun pekerjaan itu, ya. Makanya kita berserah penuh kepada apa yang mungkin dilakukan oleh Yesus, dan betapa berkuasanya Yesus bisa melakukan apapun, ya, yang dituntutnya, apapun yang dikehendakinya, dialah yang akan melakukan. Makanya Paulus menulis, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan, ya, sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, pembenaran oleh iman, ini kita betul-betul, kalau kita bisa paham dengan benar, kita akan paham dengan jelas bagaimana mengalami perubahannya di dalam hidup ini, dan kita juga akan tahu bagaimana membedakan ini varian yang beda atau sesuatu yang menjadi tandingan, ya. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Mungkin ada yang lain, atau Brother Dave bagaimana? Halo Ebin. Ya, silakan. Joy. Ya, jadi mau tambahkan dulu. Jadi mungkin kita harus mengerti dulu bagaimana iman itu didapat. Jadi dan apa hubungannya dengan teologi hubungan doktrin Katolik dengan pembenaran oleh iman dari 1888. Jadi yang kita belajar itu, iman itu adalah berdasarkan Roma 12 ayat 3, itu adalah pemberian dari Tuhan kepada kita. Jadi kalau itu diberikan kepada kita, itu bukan adalah hasil usaha kita untuk mendapatkan iman gitu. Jadi bagaimana caranya Tuhan memberikan iman? Itu Wagner bilang, dengan kehadiran Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus berbicara, kan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu saya mendengar akan firman Tuhan berbicara dalam hati kita, ya. Jadi walaupun saya ini misalnya saya ateis ini, saya nggak tahu Alkitab gitu. Jadi itu orang ateis pun tidak mendengar, tidak baca Alkitab, dia itu dikasih iman kepada orang itu. Kenapa? Karena setiap manusia Tuhan berikan Roh Kudus untuk berbicara. Waktu dia respons terhadap suara dari Roh Kudus, itulah iman timbul dari mendengar akan firman Tuhan gitu. Dan dibilang di situ iman itu adalah pemberian, ya, is a gift. Nah, yang teologi hubungan yang Ebing bilang itu adalah saya harus melakukan misalnya bermeditasi, berdoa, atau misalnya baca Alkitab atau evangelis, which is itu adalah hal-hal yang baik, ya, bukan negatif gitu. Tapi ada hal-hal yang saya harus lakukan untuk mendapatkan iman itu. Sedangkan menghasilkan iman itu, nah itulah doktrin Katolik yang bilang harus ada sesuatu yang dipersiapkan untuk mendapatkan iman itu. Itu doktrin Katolik. Dan doktrin dari 1888 yang kita sudah pelajari dari buku Kabar Kesukaan ini atau Glad Tidings, itu adalah Tuhan yang kasih. Itu semua pemberian Tuhan gitu. Makanya tadi yang Ebing bilang bahwa Yesus itu, kalau bahasa Inggris, ya, he is the author and the finisher of our faith. Kalau author itu buku, dia yang tulis gitu. Dia yang mulai, dia yang mengakhiri. Jadi nggak ada usaha yang saya buat untuk saya mendapatkan iman gitu. Iman itu kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan di Roma 10 ayat 17. Ya berarti saya harus betul-betul mendengar suara Tuhan, baca Alkitab. Memang betul baca Alkitab itu akan menimbulkan iman, tapi itu bukan awal dari iman. Itu saya pun baca Alkitab itu pun karena saya merespons akan kuasa Roh Suci yang Tuhan berikan kepada kita dari pertama, yang mana karena kalau kita belajar, ya, sejak kerja Tuhan kita nggak ada keinginan kita pun mau belajar firman Tuhan, mau pelajari Alkitab, semua itu selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya marah lari dari Tuhan. Tuhan yang cari dengan Roh Kudusnya gitu. Jadi waktu saya respons akan suara Tuhan, disitulah iman itu. Iman yang hidup, ya, yang muncul itu. Dan yang kasih itu siapa? Tuhan. Bukan saya hasilkan, saya nggak bisa bikin apa-apa. Makanya ini pelajaran ini mau kasih tahu bahwa
manusia, there's nothing we can do, zero. Semua yang kita hasilkan, perbuatan baik pun, mau iman, mau apapun yang keluar dari manusia itu pun adalah hasil pekerjaan Tuhan. Doktrin Katolik enggak, saya harus bikin sesuatu walaupun itu sesuatu yang baik itu, yang mereka kutip ayat Alkitab, ini. Tapi bukan itu awal mulanya dari iman muncul. Jadi itu yang bisa membedakan antara teologi hubungan yang mana A.T. Jones bilang itu adalah doktrin Katolik, dan malah dia bilang kalau kita terus memegang doktrin Katolik, kita nggak bisa mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Ya, kita nggak bisa memberikan everlasting gospel yang ada di Revelation 14 verse 6. Karena bagaimana saya mau kasih saya punya doktrin, sedangkan saya punya doktrin sama dengan mereka gitu. Waktu mereka dengar, sama, nggak ada bedanya. Jadi nggak bisa, harus bedakan mana pembenaran oleh iman Protestan atau Advent, mana doktrin. Dan A.T. Jones bilang, kita di gereja Advent, banyak orang yang memegang doktrin pembenaran oleh iman Katolik tanpa mereka tahu gitu. Makanya ini pelajaran memang betul-betul memberi penerangan yang mana pembenaran oleh iman yang asli dan tidak. Jadi yang tadi Ebing selalu bilang teologi hubungan, itu persis sama dengan doktrin pembenaran oleh iman yang di chapter 12. Kita sudah dengar ulang, kita sudah pelajari lagi, dan itu betul. Dan mungkin satu kali kelak ada waktu kita bisa ulang lagi supaya kita semua bisa mengerti dengan jelas pembenaran oleh iman dari yang Tuhan berikan kepada kita dengan apa bedanya dengan yang Katolik. Karena itu bedanya tipisnya bukan main. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa saja mengikuti ajaran Katolik tanpa kita sadari ya. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy. Oh ya, Jadi sorry, saya potong dulu, Bro. Ya, silakan. Bagus sekali nih. Tadi kan Kak Joy bilang, mungkin Kak Joy bisa tanggapi juga lagi. Iman kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ini sudah tersetting di dalam banyak umat Tuhan juga ya, termasuk saya, apa yang disampaikan para hamba Tuhan ya, bahwa ya itu mendengar dari membaca firman Tuhan gitu kan. Nah, apakah ada cara lain selain membaca firman Tuhan saja, atau memang ada suara Roh Kudus? Karena ini yang saya pertanyakan minggu lalu, Saudara Ebing sama Kak Joy. Bagaimana membedakan suara murni atau suara hati yang murni dari Tuhan dan roh jahat? Karena si Yudas pun juga dirasuki juga oleh, ada juga ayatnya di situ. Kalau saya baca juga begitu juga, ada hati nurani yang baik, hati yang jahat. Kalau versinya hanya dibilang tadi, bukan hanya pada pendengaran dari firman Tuhan, nah mungkin ada yang lain, mungkin Kak Jen bisa dibantu dulu, karena ini menjadi dilema juga ini, karena secara otomatis saya dengan keluarga juga pasti kan wajib hukumnya untuk membuka firman Tuhan, membaca, ya kan? Nah, bagaimana itu? Ya, ada yang lain dulu? Ada teman-teman yang lain bisa kasih tambahan atau tanggapan? Ya, kita tanggapan dulu yang Roma 10 ayat 17. Di Roma 10 ayat 17 yang ini juga kita tahu dari tulisan Wagner yang bilang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita baca itu ya, jadi mungkin kita bisa bikin satu khusus untuk itu, Bible study-nya, supaya bisa ngerti iman itu. Jadi yang Rasul Paulus tekankan itu, mendengarkan firman Tuhan itu, dia nggak refer atau dia nggak tunjukkan itu kepada firman Tuhan, scripture atau Alkitab ya, atau yang dia bilang di situ itu mengenai, lagi berbicara mengenai langit gitu. Waktu kita belajar Gospel in Creation dulu yang Wagner, jadi Rasul Paulus itu berbicara mengenai langit itu menceritakan kemuliaan Tuhan, dan Gospel itu sudah diberitakan ke seluruh dunia, tapi dia bilang nggak semua obey, nggak semua menurut
tapi semua sudah mendengar. Lah, bagaimana cara orang bisa mendengarkan gospel? Dia bilang, dia kutip di situ bahwa mereka punya firman itu sudah beritakan ke seluruh dunia. Dengan waktu kita melihat ciptaan Tuhan di langit, itu memberitakan akan apa Injil atau firman Tuhan. Baru dia bilang di situ di Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari mendengarkan akan firman Tuhan. Dengan cara mereka melihat akan ciptaan Tuhan. Jadi saya dulu sama dengan Dave atau mungkin teman-teman lain. Jadi saya tahunya firman Tuhan itu adalah betul baca Alkitab ya, baca Alkitab. Ternyata di Roma 10 ayat 17 itu bukan kepada Alkitab, itu ditujukan kepada ciptaan Tuhan dan khususnya kepada langit. Jadi nanti satu kali kelak kita akan bahas itu, dan Rasul Paulus ambil itu di Roma 10 itu ternyata dikutip dari Mazmur 19 ya. Mazmur 19 yang dia kutip di Roma 10 itu hasil dari Mazmur 19 gitu. Jadi istilahnya bahwa iman itu semua adalah hasil pekerjaan Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus di dalam kita, dan juga adalah melalui hasil ciptaan Tuhan, yang kalau kita melihat hasil ciptaan Tuhan itu di alam, itu akan menimbulkan iman gitu. Waktu kita belajar Gospel in Creation. Jadi makanya waktu lalu kita bilang, kita pernah dengar kutipan, kita sampai saat ini belum sempat cari, yang mana itu suara pertama yang kita dengar di dalam hati itu adalah suara Tuhan ya. Jadi kita minta maaf, kita belum sempat cari karena kita juga masih di jalan, baru pulang dari California. Nanti kalau ada waktu kita cari, kita share itu yang mana waktu mendengarkan suara pertama itu adalah bisikan Roh Kudus. Selain dari yang Ebin sudah bahas waktu lalu, itu kita sangat-sangat setuju ya. Jadi itu mungkin kita punya tanggapan so far. Jadi mungkin teman-teman lain ada tanggapan yang lain gitu. Oke, thank you. Terima kasih, Kak Joy. Terima kasih, Ya, Sister puji Joy. Tuhan. Nah, menambahkan juga bagaimana kita memastikan apakah yang kita dengar dari hati ini dari Tuhan itu Brother Ebing putus-putus, bisa ulangi. ayat 17. Ini saya baca ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ya, peramah, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi hikmat dari atas, inspirasi yang dari Tuhan atau yang berbicara di dalam hati kita, selalu itu dibawakan dalam suasana yang damai. Ya. Jadi kita akan ada satu motivasi yang kuat, tapi motivasi itu di dalam situasi yang damai. Dan hasilnya adalah itu mendamaikan orang lain gitu. Ya, itu akan menjadi kedamaian buat orang lain atau berkat kepada orang lain. Itu salah satu tanda apakah kita menerima hikmat ya, atau bisikan atau dorongan yang kita rasakan di dalam hati ini dari Tuhan atau tidak ya. Jadi dorongan yang membawa kedamaian, yang murni, yang berbelas kasihan, yang menghasilkan yang baik, tidak memihak, tidak munafik, itu kita bisa pastikan adalah dorongan dari Tuhan atau hikmat yang dari atas ya. Dan kita juga bisa baca ya, bahwa yang dimaksud dengan membaca firman iman ya, firman iman yang di Roma pasal 10 ayat
ya, Roma pasal 10 dikatakan, itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman yang betul-betul ada di dalam diri kita yang berbicara, itu yang menghasilkan iman ya. Dan hasilnya seperti yang kita udah lihat di dalam Yakobus. Kemudian apakah itu adalah scripture ya atau Alkitab? Kita bisa bandingkan dengan Matius pasal 11, Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27 ya. Bunyinya demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak, ya. Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Allah selain Bapa, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." Nah, inilah yang bisa meyakinkan kita bahwa kita menerima sesuatu dari Tuhan ya. Kita menerima sesuatu dari Tuhan itu tidak serta-merta kalau kita membuka scripture, karena tidak semua ya saudara-saudara yang membuka Alkitab ya itu bisa memahami iman. Dan kita tahu bersama ahli Taurat itu adalah orang-orang, sekelompok orang yang paling kita bisa bilang hidup dengan kitab-kitab ya, paling dekat dengan Alkitab gitu. Tetapi justru ketika Yesus datang, mereka tidak bisa melihat bahwa dialah juru selamat. Dan ini sesuatu yang berbeda ya saudara-saudara, bagaimana iman itu dihasilkan. Jadi iman itu dihasilkan oleh sesuatu yang Tuhan nyatakan di alam, yang bekerja di dalam hati kita, ya, dan sudah tentu seperti yang dinyatakan oleh Yakobus, itu memberi kedamaian, ya, membawa satu suasana atau bahasa kerennya aura ya, auranya itu betul-betul penuh kebaikan, tidak berpihak dan tidak munafik ya. Dan dia ditaburkan di dalam damai dan menghasilkan kedamaian kepada sekeliling kita. Orang-orang yang mendapatkan dorongan Roh Tuhan atau firman yang bergerak di dalam hati, yang bekerja di dalam hati, itu akan menghasilkan suasana yang damai di sekelilingnya ya. Jadi kira-kira seperti itu dulu. Jadi bagaimana untuk Brother Dave atau teman-teman yang lain? Oke, terima kasih Kak Ebing. Ya, terima kasih kembali untuk Brother Dave. Tadi ada Brother Dolphin, ada buka mic, gimana Brother? Nggak, lanjut bro. Tadi mau bilang suara hilang tadi. Oh, oke. Jadi teman-teman, ini waktu kita tinggal sedikit ya. Jadi memang, halo bagaimana Joy? Nggak bisa, sorry ke unmute tadi. Oh, oke. Ya, jadi memang mau tidak mau ya teman-teman, kita akan mempelajari perbedaan yang kontras ya, yang kontras dengan pelajaran-pelajaran keselamatan yang lain. Dan itu kita akan semakin melihat bagaimana keberadaan atau keindahan dari pekabaran yang asli ya. Nah, tadi sempat disinggung mengenai 28 doktrin. Ini ini minta maaf ya sebelumnya mengenai 28 doktrin. Setahu saya doktrin mengenai keselamatan ya di dalam 28 doktrin itu tidak dihasilkan lewat, jadi tidak prosedural. Itu hanya sebuah kesepakatan. Jadi itu bukan hasil diskusi, tapi itu adalah kesepakatan. Iya, diterima. Jadi proseduralnya menurut saya itu tidak prosedural. Jadi kalau ada doktrin yang mau dimasukkan, seharusnya itu adalah hasil sebuah diskusi ya, hasil sebuah diskusi rapat General Conference.
yang memang pertama-pertama adalah Bible Research ya yang menentukan. Ini Bible Research ini pun keberadaannya menjadi sangat mengkhawatirkan ya, karena dulu di dalam, setahu saya, di dalam gereja kita tidak ada Bible Research. Setiap doktrin yang mau ditetapkan di dalam gereja kita sebagai satu keyakinan gereja itu langsung dalam rapat General Conference. Dan untuk saat ini telah berubah ya, prosedurnya berubah dan menjadi begitu sulit untuk kebenaran bisa muncul di dalam gereja kita. Jadi kita melihat ya, proseduralnya saya lihat tidak prosedural. Seharusnya kebenaran yang yang mau disepakati oleh gereja kita itu yang mau diterima di dalam gereja kita haruslah merupakan hasil studi ya, haruslah merupakan hasil studi dari rapat General Conference, bukan cuma diusulkan dan disepakati ya, bukan cuma itu ya. Baru yang kedua adalah kita melihat poin dari doktrin 28 doktrin mengenai keselamatan. Keselamatan poin yang di 28 doktrin itu beda dengan yang di 1888, khususnya buku yang kita sedang baca di poin perjanjian ya. Bagaimana kita menerima keselamatan. Jadi poin yang di 28 doktrin itu keselamatan itu ditawarkan. Sedangkan ya, kalau kita pelajari dari yang tadi juga kita udah diskusikan ya. Dari yang tadi kita udah diskusikan. Bagaimana Tuhan bisa menawarkan sesuatu kepada kita sedangkan kita aja tidak ada sesuatu yang baik gitu ya. Tidak ada sesuatu yang baik yang bisa membuat kita merespon apa yang ditawarkan. Dan di dalam perjanjian kekal atau everlasting covenant, Tuhan tidak buat tawar-menawar, saudara-saudara. Ya, Tuhan tidak buat tawar-menawar. Saya akan kasih ini, maka kamu harus buat ini dulu. Ya, bukan seperti itu ya perjanjian Tuhan. Perjanjian kekal Tuhan itu sepihak. Kalau kita belajar Galatia 3, bagaimana Tuhan memberikan keselamatan kepada manusia atau memberkati manusia itu sepihak. Tuhan tidak meminta apapun dari manusia. Jadi tidak ada sesuatu yang harus dilakukan untuk supaya Tuhan berjanji. Ya. Makanya dikatakan apakah Tuhan itu kekurangan sehingga dia harus meminta dari manusia, ya. Jadi Tuhan tidak membutuhkan manusia ya, saudara-saudara. Jadi perjanjian Tuhan, bagaimana keselamatan itu Tuhan berikan kepada manusia itu Tuhan pastikan dari pihaknya, ya. Dari pihaknya dia pastikan. Dan kita tidak perlu apa-apa gitu. Bahkan sebelum kita percaya Tuhan telah memberikan. Itu kalau kita belajar ya, kalau kita belajar konsekuensi yang di Eden, sebenarnya konsekuensi yang di Eden bukan pada hari kamu makan buah kamu akan berdosa. Itu tidak demikian ya redaksinya. Tetapi pada hari kamu makan kamu akan mengalami maut. Apa yang dimaksud maut? Itulah yang Yesus alami, saudara-saudara. Jadi posisi yang seharusnya dialami oleh Adam dan Hawa itu dialami oleh Yesus. Itulah konsekuensinya dari pelanggaran di Taman Eden itu. Tetapi yang terjadi adalah pada saat mereka melanggar, mereka tidak mati. Ya, kenapa mereka tidak mati, tapi cuma dihitung sebagai dosa? Karena ternyata Yesus telah mengintervensi. Tuhan telah mengintervensi. Dia telah memberikan anaknya sebagai kehidupan mereka, gantinya maut ya, sebagai kehidupan mereka sebelum mereka menyadari. Ini Adam dan Hawa, sebelum Adam dan Hawa sadar, Bapa telah mengaruniakan anaknya sebelum Adam dan Hawa sadar. Jadi kehidupan yang dimiliki oleh Adam dan Hawa itu adalah kehidupan dari pengorbanan anaknya yang tunggal ya, sehingga Adam dan Hawa bisa hidup. Dan kita pun bisa hidup sekarang ini ketika kita berdosa, itu karena kehidupan dari Yesus yang Yesus telah berikan kepada kita. Nah ini kita udah pelajari ini di Galatia 2 dan Galatia 3 ya, tapi yang paling jelas ini di Galatia 2 ya. Bagaimana pemberian Tuhan terhadap kehidupannya ya, bagaimana dia mengintervensi kematian kita, itu kita telah belajar di Galatia pasal 2. Jadi Tuhan tidak menunggu sesuatu yang respon dari manusia untuk dia bisa memberikan. Tidak, saudara-saudara. Perjanjian Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan, dia tidak menunggu Adam dan Hawa
bertobat dulu ya atau sadar dulu, tidak. Kalau menunggu itu berarti dia telah binasa saat itu dan mengalami maut. Tetapi yang terjadi adalah Adam dan Hawa tidak binasa tapi telah mengalami satu kehidupan setelah melanggar tanpa mereka sadari, dan itulah penyelamatan yang Tuhan buat sebelum dilakukan oleh sebelum disadari oleh Adam dan Hawa. Jadi kita bisa lihat dengan jelas perbedaan antara Pekabaran 1888 dan doktrin keselamatan yang dinyatakan doktrin ya. Jadi dalam 28 doktrin keselamatan itu ditawarkan. Dan itu menurut hemat saya bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh 1888. Bing, putus. Ya, silakan. Ya, tadi putus, Bing. Oh ya. Jadi teman-teman, ini waktu kita udah selesai ya. Kita mau lanjut tapi tinggal pendek. Ini waktu kita tinggal pendek. Kita sampai di sini dulu, teman-teman. Jadi kalau ada yang mau kasih tambahan lagi, dipersilakan sebelum kita menutup. Ya, kalau sudah tidak ada, jadi terima kasih untuk. Oh ya, silakan, Sister Joy. Oh iya. Jadi yang tadi yang Erwin bilang covenant itu adalah itu Tuhan yang buat tanpa perlu ada. Bing, sorry, I have to help online. Go ahead, sudah Jonathan. Thank you. Ya, jadi mengenai covenant ya, ini jadi di dalam apa ya, di dalam pelajaran covenant atau everlasting gospel ya, apa namanya, kita belajar tentang perjanjian kekal Tuhan yang Tuhan buat kepada kita itu sepihak dan tidak membutuhkan manusia. Perjanjian itu biasanya membutuhkan kesepakatan dua belah pihak. Tapi perjanjian kekal Tuhan itu tidak membutuhkan kesepakatan. Karena Tuhan tahu manusia tidak bisa menghasilkan apa-apapun yang baik dari dirinya. Itu yang kita pelajari ya. Sehingga Tuhan tidak butuh manusia karena dia tahu gitu. Manusia tidak bisa menghasilkan yang baik. Semua yang baik adalah hasil pemberiannya. Jadi keselamatan itu tidak ditawarkan ya, tidak ditawarkan kepada manusia. Tetapi Tuhan memastikan, Tuhan telah membuatnya dan manusia telah mengalaminya, tinggal mengakuinya ya. Kalau kita belajar di Galatia pasal 2, bagaimana itu menjadi pengalaman kita mengakui gitu. Mengakui apa yang Tuhan telah perbuat, dan apa yang Tuhan telah perbuat ini yang menghasilkan imannya kepada kita. Ini yang menghasilkan iman kepada kita yang kemudian kita akan mengalami ya yang namanya pembenaran. Jadi kira-kira seperti itu yang nanti kita bisa juga ya ada waktu khusus atau kita bisa mengulang lagi pelajaran-pelajaran yang sudah lalu, poin-poinnya yang kita bisa ulang ya. Oke. Apa Joy sudah bisa atau bagaimana? Oke, kalau sudah ada lagi, jadi terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman. Kita telah mempelajari ya bagaimana mengenai orang Galatia yang dibawa oleh ajaran
dibawa oleh ajaran palsu, ya, yang dipengaruhi oleh ajaran palsu, mereka dibawa kembali kepada kondisi kekafiran, ya. Jadi ini satu hal yang menakutkan atau mengerikan ketika kita bertemu dengan ajaran palsu. Jadi ajaran palsu itu sama sekali tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik, ya, tidak pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena semak duri hasilnya pasti semak duri, ya. Kalau gandum, pohon gandum, ya, pasti menghasilkan gandum. Pohon anggur akan menghasilkan buah anggur. Dan itu adalah prinsip yang selalu ditekankan, ya, selalu ditekankan oleh Yesus. Dan biarlah ini menjadi pembelajaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.